Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Pristihandayani dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 193516516292. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional, yaitu presentasi untuk UAS saya, UAS PKN saya yang didosenin oleh Ibu Cut Syafina. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu kepada individu tertentu, namun juga berlaku pada suatu kelompok organisasi atau negara. Kata identitas sendiri itu berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas. Jati diri pada perorangannya atau suatu kelompok yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran atau identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, dan serta tujuan. Dari pengertian di atas dari pengertian yang tadi saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada di kehidupan menjadi satu kesatuan, seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Koenta Wibisono juga menuturkan pengertian identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai-nilai budaya yang ada yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khusus bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Terus di sini ada fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional sendiri terdiri dari pertama sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, yang ketiga merupakan landasan negara, dan yang keempat merupakan identitas negara tersebut. Dan fungsi paling penting di identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara. Terus ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional, yaitu pertama ada agama, terus suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa. Terus ada karakteristik identitas nasional, yaitu kesatuan Indonesia, persamaan nasib, dan keinginan untuk merdeka. Namun demikian, identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis, mengingat bangsa merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lainnya di dunia segala hasil budayanya gitu loh. Oleh karena itu, identitas nasional suatu bangsa, identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dalam konteks dinamis. Identitas bangsa juga harus dipahami dalam arti dinamis, yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan, termasuk proses interaksi secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Pada hakikatnya bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga manusia mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Kapitalisme telah mengubah masyarakat suatu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentu nasib ekonomi sebagai besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam keadaan seperti ini, negara nasional akan dikuasai oleh negara internasional yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme. Terus konsekuensinya negara-negara kebangsaan lamban laun akan semakin terdesak. Dengan demikian, dalam menghadapi proses perubahan sangat tergantung kepada kemampuan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap
meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Terus bagaimana terjadi di berbagai negara Indonesia, di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung mengancam gitu, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional. Identitas nasional Indonesia bersumber dari nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian terwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lambang-lambang nasional kita, yakni bahasa kesatuan bahasa Indonesia misalnya. Terus bendera kebangsaan yaitu sangsaka merah putih, lagu kebangsaan kita itu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional merupakan kekayaan yang penting kita miliki dan kita jaga. Identitas nasional adalah pemersatu bangsa Indonesia, pembeda Indonesia dari bangsa-bangsa lain, dan menjadi landasan negara Indonesia. Salah satu contoh yang terkenal yaitu batik. Batik telah diakui dunia sebagai identitas nasional yang dimana kita sendiri yang punya gitu loh, kita bangsa Indonesia. Dan sekarang faktor pembentuk identitas nasional yaitu terdapat 2 faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah dan melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, faktor sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitas melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Selain itu terdapat faktor lain yaitu faktor sakral, terdapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral masyarakat yang bersangkutan dan dengan bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya suatu nasionalisme baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang kita namakan nasionalisme, yakni suatu paham yang memberi ilham kepada masyarakat Indonesia. Dan kesimpulannya adalah identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Dan identitas nasional itu terdiri dari 10 aspek ya. Pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara itu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara itu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara itu Bhinneka Tunggal Ika.
Yang keenam, dasar falsafah negara itu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar yaitu UUD 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Terus penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir. Terus demikian presentasi ini saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.